Langsung saja kita ke tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, memahami konsep pola makan sehat, bergizi, dan seimbang. Kedua, memahami zat gizi makanan. Ketiga, memahami gizi seimbang. Keempat, memahami pengaruh gizi terhadap daya kerja. Kelima, memahami pengaruh gizi terhadap daya tahan tubuh. Yang keenam, memahami pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Kita ke pengertian yang pertama, yaitu pola makan sehat dan gizi makanan. Yaitu pola makan sehat adalah pola mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung bermacam-macam unsur gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama yaitu karbohidrat, kedua protein, ketiga vitamin, keempat lemak, kelima mineral, dan yang keenam yaitu air. Jadi apabila kekurangan gizi atau akibatnya terlalu sedikit makanan yang masuk ke dalam tubuh, maka akan mengganggu metabolisme sehari-hari. Demikian juga sebaliknya, apabila terlalu banyak makanan atau kelebihan gizi yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan mengakibatkan kegemukan yang akan membuat kinerja jantung, hati, dan ginjal semakin berat. Jadi pola makan yang paling baik adalah makan secukupnya sesuai dengan kebutuhan tubuh secara teratur. Kebiasaan makan secukupnya dan teratur baik untuk menjaga kadar gula darah agar stabil, karena dalam kondisi tersebut pankreas juga akan menghasilkan insulin dalam jumlah yang relatif eh, lebih stabil. Selain itu, makanan yang tidak teratur juga tidak baik untuk tubuh, maka akan mengakibatkan berbagai penyakit, salah satunya yaitu penyakit MAH. Berikutnya, gizi seimbang. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjalankan gizi seimbang, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hindari makanan yang kaya akan kandungan lemak. Biasanya terdapat pada makanan yang dimasak dengan minyak, mentega, margarin, dan santan. Namun, hal tersebut bukanlah berarti tubuh manusia tidak membutuhkan lemak. Asupan lemak alami untuk tubuh manusia sesungguhnya sudah tercukupi dengan mengkonsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian. Kedua, hindari makanan yang mengandung bahan pengawet. Jika terpaksa harus membeli makanan yang dalam kemasan, pilihlah yang mencantumkan dengan jelas tanda tanpa bahan pengawet pada kemasannya. Berbagai penelitian menyebutkan jika banyak mengkonsumsi bahan pengawet dalam dosis di atas normal untuk dikonsumsi dalam rentan waktu panjang, dapat menyebabkan kanker. Hal ini terjadi karena zat pengawet merupakan pemicu utama tumbuhnya kanker. Yang ketiga, hindari pengolahan bahan makanan yang salah. Jadi karena pengolahan yang kurang tepat juga akan berpengaruh terhadap mutu makanan yang dihasilkan. Usahakan untuk memilih makanan yang dimasak dengan cara dikukus, direbus, atau ditumis dengan sedikit minyak. Cara memasak dengan menggoreng, memanggang, dan dibakar sebaiknya dikurangi untuk dikonsumsi. Alasannya apa? Karena selain mengandung banyak lemak, cara memasak tersebut juga akan merusak nilai gizi makanan karena menggunakan temperatur yang tinggi. Berikutnya, yang keempat, hindari penambahan bumbu-bumbu penyedap rasa secara berlebihan.
Oke, next selanjutnya yang kelima, hindari makanan jeroan, lemak, otak, makanan berkuah santan kental, kulit ayam, dan kuning telur. Jadi makanan-makanan tersebut merupakan sumber lemak, penyebab obesitas dan gangguan kardiovaskuler. Pilihlah daging tanpa lemak, makanan berkuah bening, susu rendah lemak, susu kedelai, yogurt, putih telur, serta ikan sebagai sumber protein terbaik. Berikutnya yaitu perbanyaklah minum air putih. Kita sudah tahu bahwa 80% tubuh kita terdiri atas cairan. Jika kita kekurangan kadar cairan dalam tubuh, kinerja dari beberapa organ vital ikut terganggu. Jangan mengkonsumsi minuman beralkohol, bersoda, serta minuman dengan kadar gula dan kafein tinggi. Jus buah dan sayur juga baik untuk menjaga dan memelihara kesehatan tubuh. Ketujuh, jangan terbiasa makan dan minum dengan pewarna mencolok. Alasannya yaitu pilihlah makanan atau minuman yang berwarna bening alami, terkecuali makanan yang memiliki warna alami dari bahan makanan tersebut, seperti warna coklat pada buah coklat dan warna merah pada buah stroberi. Bahan pewarna pada makanan merupakan salah satu pemicu utama timbulnya kanker pada tubuh. Yang kedelapan, perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur segar agar kesehatan tubuh menjadi lebih terjaga. Tubuh pun terbebas dari berbagai resiko penyakit mematikan seperti kanker. Mayoritas buah-buahan dan sayur mengandung serat yang mampu mengikat zat karsinogen yang merupakan penyebab kanker saluran pencernaan. Namun, bukan berarti semua buah itu menyehatkan. Misalnya, buah durian yang mengandung lemak yang sangat tinggi. Satu hal yang penting untuk diingat, cucilah sayuran dan buah-buahan dengan bersih sebelum dimakan untuk menghilangkan dan menghindari pencemaran bakteri dan residu pestisida. Berikutnya, pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan. Yang pertama, pengaruh gizi terhadap daya tahan kerja. Kedua, pengaruh gizi terhadap daya tahan tubuh. Ketiga, pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Yang pertama yaitu pengaruh gizi terhadap daya tahan kerja. Semakin berat pekerjaan kita, maka semakin banyak kalori yang kita butuhkan, sehingga kecukupan gizi otomatis akan berpengaruh terhadap kendali kerja kita. Jika jumlah energi yang diperlukan tidak cukup, tubuh akan melakukan penghematan terhadap pemakaian energi dan membakar jaringan protein dan lemak yang disimpan dalam tubuh. Selanjutnya, jadi ketika tubuh tidak mendapatkan zat gizi secara cukup, untuk menghemat energi tubuh melakukan berbagai penyesuaian, antara lain yang pertama memperlambat kecepatan kerja. Yang kedua, membatasi kegiatan otot sampai seminimal mungkin. Ketiga, tidak melakukan hal-hal yang akan menambah pengaruh pengeluaran energi. Dengan demikian, apabila energi yang diperoleh dari makanan tidak cukup, orang tersebut akan bekerja di bawah
kapasitas seharusnya. Penelitian yang dilakukan para ahli menunjukkan bahwa kekurangan energi akan menyebabkan turunnya kekuatan otot dan kecepatan gerak otot yang menjadikan kerja tidak efisien. Rendahnya kapasitas kerja dan keadaan ini tentunya akan menyebabkan turunnya produktivitas kerja kita. Jadi kekurangan dan kelebihan zat gizi akan dapat menyebabkan kelainan. Maka konsumsilah zat gizi secara tepat dan seimbang. Berikutnya yaitu pengaruh gizi terhadap daya tahan tubuh. Sistem daya tahan tubuh atau yang dikenal dengan sebagai sistem imun merupakan sekumpulan sel, jaringan, dan organ tubuh yang bekerja untuk melindungi tubuh dari molekul asing yang berasal dari luar serta bisa menyebabkan beberapa penyakit. Jadi sangat penting untuk kita menjaga daya tahan tubuh dengan cara mengkonsumsi zat makanan yang seimbang serta jangan lupa untuk melakukan olahraga secara rutin untuk menjaga sistem imun kita itu tetap terjaga. Yang berikutnya yaitu pengaruh gizi terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Secara umum, zat gizi yang berasal dari makanan yang kita konsumsi setiap hari akan mempengaruhi keadaan fisik atau jasmani dan juga kondisi mental atau rohani seseorang. Pengaruh positif zat gizi pada fisik atau jasmani manusia antara lain yang pertama, warna kulit segar dan normal. Yang kedua, rambut tumbuh sehat dan kuat. Gigi tumbuh kuat dan sehat. 4, otot-otot berkembang dengan baik. Dan yang kelima, fisik atau badan tubuh tumbuh dengan baik dan sempurna. Selain itu juga ada beberapa pengaruh positif zat gizi pada mental atau rohani manusia. Yang pertama yaitu percaya diri, cerdas. Yang ketiga aktif, keempat kreatif, kelima berinisiatif tinggi. Banyak bukti yang telah ditemukan bahwa dalam menjalani kehidupan, pemenuhan gizi yang benar disertai pola hidup yang sehat dapat memperbaiki kualitas kehidupan seseorang. Sebaliknya, jika seseorang memiliki riwayat gizi yang tidak baik, kualitas hidup orang tersebut akan terpengaruh. Misalnya, seseorang yang memiliki gizi kurang dapat dilihat dari berat badannya yang cenderung kurus. Orang tersebut akan mudah sakit dan mempunyai daya tahan tubuh dan produktivitas yang rendah. Demikian juga dengan orang yang kelebihan berat badan dan tambah usia yang semakin tua, orang tersebut akan meningkat faktor resikonya terhadap penyakit degeneratif dan sindrom metabolik. Misalnya seperti penyakit diabetes, jantung, kanker, batu ginjal, atau gangguan tulang dan sendi. Maka sangat penting untuk menjaga pola makan hidup sehat atau gizi seimbang.